sejahtera, Om Swastiastu, selamat sore. Terima kasih media official, sehat selalu untuk teman-teman jurnalis. Pertama, perlu kami informasikan bahwa kami datang kemarin membawa 21 pemain dan tadi pagi kita sudah melakukan official training dengan kondisi tempat pertandingan yang luar biasa bagus dan pemain semuanya siap untuk melaksanakan pertandingan besok sampai dengan hari ini tadi. Dan mudah-mudahan juga kondisi mereka bisa terus kita jaga untuk bisa perform dengan maksimal di pertandingan besok malam. Nah, itu yang bisa kami informasikan di awal. Mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Coach. Mungkin lanjut dari sisi pemain, Septian Satria Bagaskara, seperti apa nih persiapan menghadapi Bali United? Silakan. Oke, untuk persiapan tim cukup bagus. Jadi untuk pertandingan besok malam sangat siap buat menampilkan terbaik. Dan semoga buat besok malam bisa melakukan penampilan terbaik dan bisa mendapatkan poin positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak rekan media, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan untuk tim dari Rans Nusantara FC. Coach sudah pernah mengalami kan, maksudnya punya pengalaman melawan berhadapan dengan Teko di Liga 1 dan tadi Coach tahu kemarin juga Bali kalah dari PSM. Sekarang Bali main di kandang, kemudian di hadapan para pendukung dengan ada motivasi tentunya karena akan menjaga kemenangan di kandang. Coach sendiri seperti apa? Coach menilai mungkin semangatnya Bali besok yang perlu diwaspadai seperti apa? Iya, saya kemarin juga bicara mengenai hal tersebut kepada pemain saya ketika melihat hasil pertandingan terakhir Bali melawan PSM, mereka kalah di sana. Buat saya ini sebuah situasi yang justru kita harus lebih waspada. Karena kenapa? Ada satu motivasi balikan biasa untuk tim yang baru saja kalah di away dan dia akan bermain di kandang. Dan Bali sudah membuktikan banyak sekali momen-momen sulit mereka untuk kemudian dia bisa balikkan kondisi itu dengan hasil yang baik. Dan itu sudah mereka lakukan juga di musim kompetisi yang lalu, bagaimana mereka di menit-menit akhir dari kompetisi putaran kedua mereka betul-betul sangat sulit untuk dikalahkan. Artinya kenapa? Artinya kami sangat mewaspadai hal itu. Pemain-pemain kami juga kami sudah instruksikan untuk benar-benar mengurangi tingkat kesalahan karena itu akan sangat membahayakan buat tim dengan cara bermain Bali di kandang mereka dan juga kematangan pemain-pemain mereka dan teamwork mereka yang memang sudah terbangun dalam 2 tahun terakhir di mana mereka memang materi pemainnya nggak berubah, hanya menambah hal-hal yang penting saja. Jadi ini yang membedakan antara Bali United dengan tim kita ya. Jadi tapi juga saya katakan, tapi Bali bisa kalah dan itu sudah diperlihatkan kemarin ketika main di sana. Artinya kenapa? Ada possibility, jadi ada kemungkinan yang mungkin bisa dibuat oleh para pemain. Dan yang paling penting adalah nomor 1 pemain kami mengantisipasi hal-hal yang sudah kemarin kita latih dan kita sampaikan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mereka buat pada saat misalkan kita bertahan. Dan juga tentu dibutuhkan sekali lagi kerja keras. Sekali lagi kerja keras, dan kerja keras ini akan menjadi hal yang paling penting di pertandingan besok. Coach, Alif dari Nadaman. Coach, mungkin pertandingan lawan PSS, Rans sempat unggul 3-1, Coach. Akhirnya terbalaskan menjadi 3-3. Coach itu bilang kemarin bukan Makan Konate atau Wander Luiz yang menjadi pemain kunci, tapi Coach sendiri yang menjadi pemain kunci, menjadi aktor kunci di balik Rans ini, Coach. Coach melihat kalau di Bali United sendiri seperti apa, Coach? Apakah
tetap juga apakah ada sosok Teko memang yang benar-benar yang menjadi aktor kunci di balik kesuksesan Bali United atau bagaimana coach? Dan yang kedua, ada sosok Wawan coach, Wawan Hendrawan yang sudah 5 tahun berada di Bali United. Mungkin Wawan sendiri pasti sudah mengenal karakteristik semua pemain Bali United karena masih mungkin hanya 90%, masih 90% pemain yang bertahan di Bali United. Ini bisa menjadi salah satu faktor kunci nggak coach dengan pendapat-pendapat dari Wawan sendiri tentang bagaimana cara menghentikan pemain A misalnya Spaso misalnya seperti itu coach. Terima kasih. Yang pertama, saya rasa Coach Seto itu hanya mau menyenangkan saya saja, karena memang saya sama Coach Seto ini hubungannya sangat dekat mulai dari kursus. Tapi buat saya seorang pelatih tentu punya porsi dengan job desk yang masing-masing bisa dipertanggungjawabkan dan sifatnya berbeda dengan pemain, itu saja. Tapi kemudian apakah kedua-duanya menjadi satu aktor yang penting? Ya pasti dua-dua peran tersebut harus diperlihatkan dengan jelas. Bagaimana seorang pemain juga harus mencoba untuk melakukan instruksi atau game plan yang dibuat pelatih. Pelatih juga harus bisa menerjemahkan dan melihat situasi. Dan menurut saya kemarin saya juga melakukan beberapa kesalahan ya. Jujur saya akui kemarin saya sampaikan bahwa saya membuat kesalahan dengan terlambat saya mengganti pemain, itu saya akui. Lalu untuk apa yang dilakukan Coach Teko dengan Bali United ini ada bagian yang juga tadi dialami oleh banyak pelatih dan pemain. Pemain-pemain Bali, mereka pemain-pemain yang sangat experience, punya kualitas, asingnya juga cukup lama bekerja di sini ya. Dan Coach Teko sendiri bukan orang baru di sepak bola Indonesia, sebelumnya sudah melatih bersama Coach Jackson Tiago di Persebaya, lalu ditambah pengalaman di Thailand, dia menjadi juara di Persija. Artinya experience yang dibuat oleh Coach Teko juga pasti akan mempengaruhi dan punya pengaruh besar terhadap kualitas Bali United sendiri. Artinya kalau saya sampaikan, semua akan menjadi hal yang sangat kuat satu sama lain yang mengisi di Bali United ini, dan itu juga sudah saya sampaikan kepada semua pemain. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kuatnya Bali United tentu ada kualitas pelatih dan kualitas pemain. Mengenai Wawan, perlu saya sampaikan bahwa Wawan juga saya maksimalkan untuk saya menggali informasi ya, pasti itu, tapi tentu semua bisa berbeda, semua bisa mungkin tidak sama satu pertandingan dengan pertandingan yang lain. Karena ada beberapa key players yang justru sekarang Bali United maksimalkan dengan sangat baik. Misalkan contoh kayak Irfan Jaya, pemain yang baru tapi sangat cepat sekali blend dengan kondisi tim. Lalu juga ada pemain-pemain yang lain seperti Privat Baga ya, pemain-pemain yang mungkin sangat cepat sekali beradaptasi dengan cara bermain tim, dan juga banyak pemain-pemain experience yang dikumpulkan di sini ya, termasuk Nofri Setiawan, termasuk Daniel Lestalu. Jadi ada banyak pemain bagus dan pelapis yang bagus. Jadi peran Wawan ya saya akui ada untuk kita diskusi mengenai pemain-pemain dengan kualitas mereka, tapi semoga apa yang disampaikan juga bisa menjadi modal kita dan itu bisa akan membantu kita ya, dan itu yang saya lakukan. Makasih. Baik, apakah ada pertanyaan untuk pemain? Untuk pemain, ya okay. kira-kira tadi saya kan secara singkat bahwa pemain siap, tapi bagi Septi sendiri yang nanti akan berhadapan dengan katakanlah juara bertahan kompetisi lalu, mungkin Septi punya motivasi tersendiri untuk menghadapi pemain-pemain Bali yang seperti kata Coach RD tadi lebih punya pengalaman dibanding Septi di Liga 1. Mungkin bisa cerita? Untuk buat pertandingan besok masih saya tahu pemain-pemain Bali kan juga pemain-pemain yang lebih profesional, lebih punya pengalaman. Jadi saya sendiri sebagai pemain sangat siap dan
punya tantangan buat mengalahkan pemain-pemain Bali. Terima kasih. Baik, cukup ya? Ya, terima Kita kasih. cukupkan ya. Baik, terima kasih rekan media, terima kasih Coach Rahmat Darmawan, terima kasih Septian. Semoga besok dapat menjalankan pertandingan sesuai dengan arahan dan rencana dari tim dari Rans Nusantara FC. Sukses untuk pertandingan besok, Coach. Terima kasih. Baik, betul. Coach. Foto dulu. Oh, boleh. Setting. Foto dulu.